Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal dari Allah melingkupi kehidupan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Sebentar lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Rasanya terlalu cepat. Bahkan ada seorang yang berkata kepada saya, gua mako aktivitasnya mulai dari Januari, Februari, sisanya pandemi. Tahu-tahu udah mau akhir tahun. Ungkapnya karena memang aktivitas yang ia lakukan begitu cepat. Padahal ada 366 hari yang sudah kita lewati dan kita lalui. Bisa jadi selama 366 hari kita isi dengan suka, kita isi dengan duka, kita isi dengan tawa, dan tak sedikit tetes air mata mengalir dan mengisi kehidupan kita. Bisa jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sama seperti saya kala menyambut tahun 2020. Menyambutnya dengan sukacita, penuh dengan pengharapan. Melaluinya dengan banyak pergumulan dan mengakhirinya dengan banyak pertanyaan. Akankah 2021 menjadi tahun yang lebih baik? Akankah tahun 2021 pandemi corona bisa berakhir? Atau akankah tahun 2021 malah semakin buruk di tengah pergumulan ekonomi, pergumulan usaha, pergumulan keluarga, pergumulan politik, pergumulan studi? Menjadi pertanyaan kita di tahun 2021. Akankah 2021? Akankah masa depan menjadi lebih baik? Saya pikir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaan mengenai masa depan juga menjadi pertanyaan seorang pemimpin bangsa Israel yang baru. Ya Yosua yang harus memimpin bangsa Israel. Bangsa Tuhan, milik kepunyaannya Allah, masuk ke tanah perjanjian. Ya tak ada lagi Musa, seorang pemimpin Gaek, seorang pemimpin yang sudah lebih dulu memimpin bangsa Israel itu. Yang panjang sabar, penuh dengan kasih memimpin bangsanya. Ya tak ada lagi Musa, seorang pemimpin yang mampu menghadirkan kekudusan Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Saya bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bisa jadi Yosua sekarang mulai bertanya-tanya. Bagaimana caranya memimpin bangsa Israel yang terkenal degil hati itu? Bagaimana seandainya kala ia memimpin bangsa itu mulai melawan Allah? Bagaimana seandainya bangsa Israel yang dia pimpin mulai membandingkan dirinya dengan Musa? Saya rasa pertanyaan itu juga menjadi pertanyaan yang dialami oleh Yosua mengenai masa depan dan caranya memimpin. Tapi firman Tuhan datang kepadanya untuk menghibur, untuk menguatkan dan meneguhkannya. Firman Tuhan berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua pertama ayat yang ke-7. Perkataan kuatkan dan teguhkanlah hatimu seakan menjadi sebuah tema yang diulang-ulang Tuhan. Ayat yang ke-6 hingga 8. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Seakan mengundang Yosua untuk menaruh cara memimpinnya, menaruh rencananya, menaruh masa depannya, bahkan menaruh dirinya ke dalam tangan Tuhan. Perkataan kuatkan dan teguhkanlah hatimu adalah sebuah kata untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pemimpin di dalam kehidupannya. Maka tak heran Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selanjutnya kita mengerti ia diundang untuk memperhatikan dengan sesama hukum Taurat, dikuasai oleh kebenaran Tuhan, dan menyerahkan seluruh hidupnya, menyerahkan cara memimpinnya, menyerahkan kekhawatiran, menyerahkan masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Karena ia satu-satunya yang akan menjadi pemimpin bagi kehidupan Yosua. Sederhananya, Tuhan berbicara kepada Yosua untuk melihat Tuhan melebihi kekhawatiran, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pemimpin di dalam kehidupannya. Kuatkan dan teguhkan hati, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya
pemimpin di dalam kehidupannya. Selagi firman Tuhan ini berbicara kepada kita. Ia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta, Allah yang tinggal bersama-sama dengan kita. Perkataan kuatkan dan teguhkan hatimu menjadi juga perkataan dari Tuhan untuk kita. Untuk menjadikan Tuhan satu-satunya sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita. Kiranya kita semakin bersemangat di dalam doa dan saat teduh. Kiranya kita semakin taat akan perintah Tuhan. Kiranya kita semakin erat di dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengakhiri tahun 2020, mari kita mengambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Apa rencanamu di tahun 2021? Apa mimpimu? Apa harapanmu di tahun 2021? Sudahkah Tuhan terlibat di dalamnya? Sudahkah Tuhan terlibat di dalamnya? Maukah engkau menyerahkan rencanamu, masa depanmu, menyerahkan harapanmu di tahun 2021 di dalam tangan Tuhan? Maukah engkau menjadikan Tuhan sebagai pemimpin kehidupan di tahun 2021? Mari kita mengambil waktu di hadapan Tuhan, mengakhiri tahun ini dengan doa, kembali melihat apa rencana, harapan di tahun 2021. Sudahkah Tuhan terlibat di dalamnya? Dan maukah kita menyerahkan rencana, impian, harapan ke dalam tangan Tuhan dan menjadikan ia sebagai satu-satunya pemimpin di dalam kehidupan kita. Silakan pause video ini, ambil waktu tenang di hadapan Tuhan, berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan segala rencana, masa depan, harapan, cita-cita di tahun 2021 ke tangan Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang hadir, Allah yang beserta, Allah yang bertakhta, dan Allah yang memimpin kehidupan kami. Berikan sukacita, berikan pengharapan, berikan damai sejahtera. Sehingga sekali lagi di tahun 2021, kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Teguhkan hati kami, kuatkan hati kami. Sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang telah hadir menjadi manusia, menebus dosa, dan sekarang bertata di hati kami dan memimpin kami memasuki tahun 2021. Di dalam tangan Tuhan itulah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya yang hari ini sedang takut, dikuatkan karena ada Tuhan yang beserta di dalam kehidupan Bapak Ibu. Kiranya hari ini yang khawatir ditenangkan karena ada Allah yang hadir. Kiranya yang hari ini gelisah dinyatakan bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kehidupan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki tahun 2021. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, serta iman percaya ada Tuhan yang beserta, memampukan kita memasuki tahun 2021, melewatinya dan mengakhirinya bersama-sama dengan Tuhan. Soli Deo, Gloria.